billahi billahi rabba wa rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bayu yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini semuanya dari awal sampai akhir nanti dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Dan semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Amin. Dan menginjak ini, karena jamnya juga sudah jam 8 lebih, kemarin terakhir kita membahas mengenai apa kemarin terakhir, ayo yang masih ingat. Terakhir kemarin yang dibahas apa? Ayo, masih ingat apa terakhir? Lupa. Terakhir apa bahas kemarin? Terakhir yang dibahas apa? Mengenai apa? Relasi? Ya, relasi kan? Relasi, terus cara menyatakan relasi, diagram panah, diagram kartesius, himpunan, pasangan, berurutan. Kemudian kita menyatakan anggota-anggota himpunan dari diagram panah atau kartis atau himpunan pasangan berurutan yang telah diketahui ya. Kemarin kan ini, sebentar. Kemudian macam-macam relasi juga kemarin sudah di ini kan ya, macam-macam relasi. Macam-macam relasi. Ya. Nih. Kemarin nih ya, terakhir tugasnya ini kan ada 2 tugas. Tapi yang kemarin tugasnya ini, jadi ada gambar diagram kartesius, himpunan C dan D ya. Ini ada diagram panah, disebutkan kalian disuruh menyebutkan ininya apa anggota-anggotanya ya. Anggota-anggotanya ya. Ini kemarin kan ya, jadi ini diagram panah, anggotanya ada 2, himpunan C dan himpunan D. Himpunan ada 2, himpunan C, himpunan D. Himpunan C anggotanya apa aja, himpunan D anggotanya apa aja, dan relasinya apa yang menyebabkan 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16, 5 ke 25, 6 ke 36. Ya. Itu yang kemarin terakhir. Sekarang selanjutnya ini kita membahas mengenai fungsi. Jadi kita kemarin sudah membahas relasi. Jadi pertama itu relasi, kemudian fungsi. Nanti berikutnya adalah korespondensi satu-satu. Itu urutannya seperti itu ya. Pertama relasi. Ada yang masih ingat relasi itu apa? Ada yang masih ingat? Relasi adalah, ada yang masih ingat? Ayo, relasi apa? Ada yang mau ini? Relasi adalah memasangkan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Ya, betul. Jadi relasi itu yang hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itu dasarnya itu relasi. Nah, fungsi itu juga relasi ya. Jadi ini kayak tingkat-tingkatan ya. Jadi relasi pertama, kemudian naik menjadi fungsi ya. Nanti fungsi naik lagi menjadi korespondensi satu-satu. Ya. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus. Ya. Berarti nanti kalau relasi itu pasti bisa fungsi. Tapi fungsi yang namanya fungsi itu pasti relasi. Tapi yang namanya relasi belum tentu fungsi ya.
Jadi fungsi itu relasi khusus ya. Kenapa khusus? Karena apa? Dia akan memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu. Ini yang membedakan ini. Tepat satu. Tepat satu ya. Tepat satu. Yang masakan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Ya. Ini. Jadi membedakan ini. Ada kata-kata tepat satu. Kalau kemarin relasi kan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Tetapi yang fungsi itu bedanya di sini. Ada tepat satu di sini. Ada kata-kata tepat satu. Ya. Maksudnya tepat satu apa maksudnya? Tepat satu. Tepat satu berarti itu hanya satu aja nanti pasangannya ya. Jadi anggota A ini nanti berpasangan dengan anggota B. Semuanya harus berpasangan. Tidak ada yang kosong. Artinya semua berpasangan dan satu dengan B. Kalau di B kosong enggak masalah, double enggak masalah. Tetapi kalau yang A, nanti kalau fungsi yang diperhatikan itu yang himpunan pertama atau himpunan A. Ya. Di contohnya di sini himpunan A itu angkanya anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini contoh ya, cuma contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan anggota B itu isinya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dengan relasi setengah dari. Ya, karena setengah dari maka 1 itu setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 5 setengah dari 10. Ya. Relasinya setengah dari. Jadi 1 pasangannya 2. 2 pasangannya 4. 3 pasangannya 6. 4 pasangannya 8. 5 pasangannya 10. Coba kalian lihat di sini. Apakah 1 itu pasangannya double? Ya, kan lihat nggak di sini. 1 pasangannya cuma berapa? 2. Terus 2 pasangannya juga cuma 4. Jadi yang terlihat di sini itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada yang double. Ya, cuma pasangan 1, cuma punya 1 pasangan di B. 1 pasangannya di B cuma 2. 2 pasangannya cuma 4. 3 pasangannya 6, 4 pasangan 8, 5 pasangan 10. Sehingga kalian lihat coba di sini bedanya A dan B. Jadi yang A ini mempunyai pasangan tepat 1 di B ini semua. Pasangannya tepat 1. Tidak ada yang double, artinya 1 pasangannya cuma 2, tidak ada 1 pasangannya juga 4. Jadi dalam sekali gambar ini enggak ada 1 pasangannya 2. 1 pasangan juga cuma 1, yaitu angka 2. Jadi 1 enggak berpasangan dengan yang lain. Ya. Jadi setia, yang A itu tipenya setia. Jadi cuma 1 pasangan. Ya. Tidak ada yang double, ya, karena dia setia, kan tidak double. Nah ini tidak double di sini. Cuma 1 pasangannya dan semua punya pasangan. Jadi anggota AI nanti semuanya berpasangan. Tidak ada 1 yang kosong. Kalau ada yang kosong berarti dia bukan fungsi. Berarti kebalikannya itu. Berarti kalau ada yang double berarti dia bukan fungsi. Jadi kalau bukan fungsi berarti apa? Relasi. Berarti kalau bukan fungsi berarti dia relasi. Ya. Jadi fungsi itu juga relasi sebenarnya. Tapi cuma relasi khusus. Ya. Terus coba jadi untuk karena setelah tadi pengertian relasi fungsi seperti itu di atas ini, maka bisa kita buat kesimpulan atau kita untuk ancer-ancer atau untuk syarat ya. Jadi untuk fungsi yang diperhatikan itu hanya himpunan pertama, himpunan A syaratnya ya. Syaratnya itu berlaku untuk himpunan A. Sedangkan himpunan B atau himpunan kedua syaratnya tidak berlaku ya. Jadi syaratnya ini untuk himpunan A. Syaratnya apa? Ada 3 ini. Semua anggota himpunan A punya pasangan di B. Tidak ada yang double, tidak ada yang kosong. Yang di syaratnya 3 ini. Ya. Coba dari sini kalian nanti bisa mengerjakan
yang ini, bawahnya ini nanti bareng-bareng ya, biar tahu ini fungsi apa tidak. Sekarang buku tanya yang nomor 1 ini, soal nomor 1 ini ada contoh fungsi diagram panah seperti ini. Diagram panahnya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 4 ke C, 4 ke D. Apakah gambar 1 ini fungsi? Tidak. Tidak. Alasannya apa, Mas? Alasannya karena ada yang double. Iya, yang double apa? Yang 2 double dan apa? 4. 1 berpasangan dengan A, ya. 2 berpasangan dengan 2 pasangannya B, ya kan? B. Kemudian 3 berpasangan dengan B. 3 dengan B juga. Nih. Kemudian 4 berpasangan dengan C. C, di sini C. C, tapi 4 juga berpasangan dengan D. Nah, masalahnya di sini ada dia punya 2 pasangan 4-nya. Ini. Jadi ini yang menyebabkan dia bukan fungsi karena ini, sebab ini loh, ini sebabnya ini. Karena 4 ini selain punya pasangan C, ini 4 selain punya pasangan C, dia juga bercabang. Nah, bercabang dia juga berpasangan dengan D. Ya, ini masalahnya ini. Jadi 4 itu 2 kali pasangannya. Ya, selain dengan C, dia juga berpasangan dengan D. Maka dari sini bisa kalian simpulkan bahwa 1 itu bukan fungsi. Ya. Jadi bukan fungsi. Bukan fungsi sebabnya karena 4 mempunyai 2 pasangan, mempunyai double pasangan. Atau bukan fungsi karena 4 mempunyai pasangan C dan D, ya. Jadi punya pasangan ini, sebabnya ini. Ya. Ya. Bukan fungsi karena 4 mempunyai pasangan C dan D. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan alasannya apa? Ini udah tahu ya. Jadi bukan fungsi karena 4 mempunyai karena 4 punya pasangan C dan D. Itu alasannya, ya. Sekarang gambar yang kedua. Kalian lihat. Gambar yang kedua, diagram panah berikut ini. 1 ke A, 2 tidak punya pasangan, 3 ke C, 4 ke D. Apakah ini merupakan fungsi? Bukan. Bukan. Alasannya apa? Tidak semua anggota himpunan A punya pasangan di B. Iya, betul. Karena ada anggota dari himpunan pertama atau himpunan A ini tidak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan angka berapa? Yang nggak punya pasangan angka? 2, ya. 2-nya kosong. Padahal syaratnya itu himpunan A, himpunan pertama itu semua harus punya pasangan dan pasangannya 1-1. Tidak boleh double, tidak boleh kosong. Berarti ini di sini kalian bisa tulis 1 berpasangan dengan A. Terus 3 berpasangan dengan C. 4 berpasangan dengan D. Ya, ini yang menyebabkan dia bukan fungsi karena ini. Jadi bukan fungsi,
itu sebabnya karena ada anggota himpunan A yaitu berapa? Angka 2 yaitu 2 tidak mempunyai pasangan atau kosong ya. Tidak punya atau kosong. Boleh tidak punya pasangan atau kosong. Ini alasannya ini ya. Karena A tidak mempunyai pasangan atau kosong. Alasannya ini. Jadi alasannya ini tidak punya pasangan atau kosong. Itu dari yang kedua ini ya. Alasannya kok bukan fungsi. Karena ini ada anggota. Jadi nanti kalian tahu. Sebabnya dia bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Ya, ini. Ya, ini. Ya. Bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yaitu 2 tidak mempunyai pasangan atau kosong, maka dia bukan fungsi. Sekarang untuk yang gambar ketiga. Gambar yang ketiga. Ayo, gambar ketiga fungsi apa bukan? Ayo, gambar ketiga. Ada yang tahu gambar ketiga itu fungsi apa bukan? Ayo. Mas Rehan Satria, ayo 8D. Mas Rehan Satria. Mas Rehan Satria. Ada enggak Mas Rehan Satria 8D? Oh, enggak dihidupkan. Terus. Coba Mbak Asya Khairunisa. Ayo, Mbak Asya Khairunisa. Gambar yang ketiga, ini fungsi atau bukan? Ayo. Bukan. Yang gambar ketiga, fungsi atau bukan? Tadi syaratnya apa kalau fungsi? Semua A harus terhubung. Satu-satu, tidak ada yang double, tidak ada yang kosong. Bukan Berarti, fungsi. Bukan fungsi. Karena apa bukan fungsi? Karena 2 dan 3 double. Oh, ini ya. Jadi pengertian double-nya itu untuk yang di A saja. Kalau yang di B tidak masalah, Mbak. Jadi yang di A. Coba Mbak Asya perhatikan yang gambar 3. Apakah 2 punya 2 pasangan? Tidak. Tidak. 3 punya pasangan double enggak? Tidak. Tidak, pasangan cuma B. Yang double kan di sini, bukan yang di A kan, Mbak. Berarti yang gambar ketiga ini fungsi apa bukan? Fungsi. Pak, ya, betul. Jadi gambar yang ketiga ini adalah fungsi. Walaupun kalian lihat di B ini B-nya double ya, karena 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Tapi yang buat acuan, buat syarat itu himpunan pertama, himpunan A-nya. Jadi bukan himpunan yang B. Jadi gambar yang ketiga ini dia fungsi ya. Karena walaupun 2 dan 3 pasangannya sama, tetapi kan B-nya B-nya itu ada di himpunan kedua atau himpunan B, bukan himpunan pertama, enggak masalah ya. Jadi nanti biar kalian bisa membedakan. Nah, ini pasangan Bu, tapi pasangannya kan di B, bukan di A ya. Jadi satu pasangan dengan A. Terus jadi Mbak Asya juga betul tadi ya, Mbak Asya masih betul. Jawabannya adalah fungsi ya. 1 berpasangan dengan A, 2 pasangannya B. Nah, ini kan maksudnya ini kan 2 dan 3 kok double ya. Jadi di double itu karena
Di B ya, bukan di A ya. Di B ini pasangannya B ya. Walaupun pasangannya sama, tetapi kan di B bukan di A. Ini kayaknya tunggal, ini kayaknya nggak double ininya, nggak masalah ya, nggak apa-apa. Karena syaratnya itu yang ke himpunan A bukan himpunan B-nya. Jadi ini ya 4 pasangannya dengan C. C berarti di sini fungsi ya, fungsi karena semua anggota himpunan A mempunyai tepat satu ya, tepat satu ya, satu dengan tepat satu di B, di himpunan B ya. Ini maksudnya tepat satu ini ya, jadi satu-satu ya. Ya, tuh ya. Jadi tahu bedanya sekarang? Ya, tahu bedanya kan ya, bedanya fungsi dengan tidak. Ya, ini maksudnya ini. Jadi bedanya tepat satu dengan double itu karena di yang double itu yang nggak boleh di A. Kalau yang di B double enggak masalah ya. Ya, enggak masalah. Kalau doublenya di sini enggak masalah. Ya, ini. Ya, jadi alasannya ini. Jadi yang tadi gambar yang pertama itu bukan fungsi, sebabnya karena 4 inilah ini double-nya di sini Mbak ya, yang anak-anak yang ini, yang double itu yang nggak boleh kalau di A ini seperti ini ya. 4 itu double bercabang, jadi cabangnya di C dan D itu nggak boleh, maka dia bukan fungsi. Beda dengan yang gambar 3 tadi, gambar 2 bukan fungsi karena syaratnya tidak ada anggota 2 yang tidak punya pasangan, kosong itu nggak boleh. Nih, nah, yang ketiga ini dia fungsi karena semua berpasangan. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B, 4 pasangannya C. Yang double kan di B sini, B-nya ini, tapi ini kan di B bukan di A, ya. Jadi intinya 1, 2, 3, 4 punya pasangan semua dan tepat 1, ya, tidak double, tidak bercabang, ya. Jadi terlihat 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tadi di gambar yang pertama 1, 2, 3, 4, 4. Jadi 4-nya double. Ya. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau dibuat ini misalkan dibuat himpunan berpasangan. Himpunan berpasangan kalian coba lihat. Kalau dibuat himpunan berpasangan. Ini nanti jawabannya kan ini. 1, A. Ya kan. Pasangannya ini. 1, A. Terus 1, A terus apa? Terus 1, A terus apa itu? 2, 2, B. Terus 3, B. 3, B. 4, C. T. Terus di sini 4, D. Ya. Jadi nanti lihat di sini. Ini ada 2, 4-nya ada 2 ya. Nanti kalau pas kalau diagram gambaran kan terlihat jelas ya kan perpasangan double-nya kan jelas. Karena terlihat 4-nya double 2 maka dia bukan fungsi. Kalian bisa nyimpulkan langsung bisa. Tapi kalau pada himpunan pasangan berurutan, coba kalian lihat. Yang himpunan pertama itu kan yang depan, himpunan kedua di belakang. Berpasangannya kan ada 2 ini angka
dalam satu kurung. Yang pertama himpunan A, yang B himpunan B, atau yang pertama himpunan pertama, yang ini kedua himpunan kedua. Kalian lihat 1, 1, 2, 3, isinya kan anggota A kan 1, 2, 3, 4. Ini 4-nya 2, nah, berarti double. Nah ini nggak boleh. Jadi kan dilihat 4-nya double. Ya. Maka dia bukan fungsi. Sekarang untuk yang ini dia bukan fungsi karena apa? Ini duanya tidak punya pasangan. Jadi cuma 1, 3, dan 4. Ada yang kosong. Yang ini kalau dibuat ini, coba kalau dibuat timbulan pasangan berurutannya, berarti di sini 1, A, koma, apa? 1, A, langsung apa? Karena 2 kosong tidak tulis, berarti langsung 3. 3, C. C. Terus yang terakhir 4, D. D. Ya. Betul. Jadi kalau padahal dalam soal ini himpunan A-nya kan 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini kalau berpasangan terus hanya 1, 3, 4. Duanya kan hilang. Berarti kan ada yang kosong. Nah ini bukan fungsi kalau dalam berpasangan, himpunan berpasangan. Nulisnya seperti terlihat ini. Terlihat nggak ada angka ya 1, 3, 4. Berarti duanya nggak ada. Maka dia bukan fungsi. Karena ada yang kosong. Kalau yang ini, yang ketiga. Kalian lihat coba. Ini berarti 1, A. Terus 2, B. Terus 3, B. Terakhir 4, C. Ya, betul. Jadi di sini bedanya dengan gambar pertama, ini angkanya 1, 2, 3, 4 urut. Dan 1, 1 semua ada, nggak double kan? Yang pertama 2, 3, 4. Tapi tadi yang pertama, gambar yang pertama tadi 1, 2, 3, 4, 4 lagi, berarti kan double, ya. Ini bukan, ya bedanya dengan di sini nih. Kayak ini 1, 2, 3, 4, semua penyebutannya cuma 1 kali. 1 ada 1, 2 ada 1, 3 ada 1, 4-nya ada 1, ya. Dan kalian bisa membedakan. Di sini bedanya di situ. Coba sekarang kalian lihat, sekarang kalau udah tahu pengertian fungsi, nah sekarang unsur-unsur fungsi. Ya. Nah, sekarang tadi udah kalian tahu pengertian dari fungsi. Jadi pengertian fungsi sudah. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Berikutnya adalah unsur-unsur fungsi. Ya, unsur fungsi itu ada berapa di sini? Terus buku ada berapa di sini? Ada berapa? 3. Apa aja? Domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, rank daerah atau kawan, daerah hasil ya. Rank itu adalah hasil. Nah, domain itu apa domain? Domain nama lainnya daerah asal. Kodomain nama lainnya daerah kawan, dan rank nama lainnya daerah hasil. Sekarang kalian lihat perbedaannya ya. Jadi ada 2 himpunan kan, relasi fungsi. Pertama himpunan C, yang kedua himpunan apa? Di sini contohnya himpunan apa ini? Himpunan M ya, himpunan C dan himpunan M. Himpunan C isinya apa? Apa aja isinya? Halda, Isra, Tegar, Indri. Yang M isinya bersepeda, berenang, bermusik. Relasinya apa di sini? Relasinya apa? hobi. Mempunyai hobi. Nah, berarti kita terjemahkan ada mempunyai hobi bersepeda. Isra mempunyai hobi bersepeda. Tegar hobinya apa? Bermusik. Indri
bermusik. Jadi relasinya mempunyai hobi. Nah, dari penggambaran ini dua himpunan C dan M ini mempunyai relasinya adalah hobi. Apakah di sini fungsi? Ini kita lihat di sini. Ini fungsi apa bukan? Iya. Ya, karena apa? Kok fungsi? Kenapa Karena fungsi? semua anggota himpunan C punya pasangan di M. Dan apa? Tidak apa? Tidak ada yang double. Ya, ada hobinya cuma satu, bersepeda. Isra juga bersepeda. Tegar ibunya bermusik, Indri bermusik. Nah, sekarang domain itu daerah asal. Daerah asal itu berarti yang himpunan pertama. Himpunan pertama apa isinya tadi? Alda, Isra, Tegar, Indri. Itu dia disebut dengan domain, daerah asal. Ya. Sekarang kalau yang kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan isinya apa di sini? Bersepeda, berenang, bermusik. Relasinya apa? Dia relasinya apa? Mempunyai hobi ya, hobi. Lah, ring itu hasil dari pasangan dari C tadi. Yang dipasangkan dengan C itu M itu isinya apa aja yang berpasangan dengan C, M-nya? Bersepeda dan bermusik. Berenangnya punya pasangan enggak? Berpasangan enggak? Tidak. Karena dia tidak berpasangan, berarti dia bukan hasilnya. Tapi dia kawannya, tapi dia bukan hasil. Maka yang hasil cuma ditulis yang dia apa yang punya pasangan di C. Ya, bersepeda dan bermusik. Jadi berenang tidak ditulis. Karena apa? Dia tidak punya pasangan di C. Berarti sudah tahu ya bedanya ya. Domain, kodomain, dan ring. Yang namanya domain daerah asal itu semua anggota dari himpunan pertama, itu asal. Sedangkan M, kodomain itu semua anggota dari himpunan kedua atau M ini. Sedangkan hasil itu adalah hasil dari apa? Pasangan di C tadi. Ya, kalau C-nya pasangannya cuma bersepeda dan bermusik, maka yang ditulis adalah bersepeda dan bermusik. Berenangnya tidak ditulis karena tidak berpasangan. Sekarang coba sebagai latihan ini, coba dari dua gambar ini, coba sekarang kalian sebutkan, anak sebutkan yang domain yang mana saja domainnya, anggotanya apa aja? 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Coba sekarang Mas Riyada, Pak Rikeset, ayo kodomennya berapa Mas Riyada? 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang kodomen. Sekarang ring itu hasilnya. Coba siapa ini? Mas Atarafa, coba Mas Atarafa. Yuk hasilnya apa Mas Atarafa? Hasilnya apa? Ringnya. Ring itu hasilnya yang berpasangan dengan yang pertama. Di B. B yang punya pasangan di A. Apa aja Mas Atarafa? 2, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya, betul. Jadi domain itu semua anggota dari himpunan pertama. 1, 2, 3, 4. Kodomen 1, 2, 3, 4, 5. Dan ring itu hasilnya 2, 3, 4, 5. Sekarang untuk gambar yang kedua. Mbak perhatian kedua. Domainnya. Ayo, selain saat ini sudah Mas. 1, 2, 3, 4. Yo, saya tak tunjuk BNP anu saya. Mbak Ayunda, yo Mbak Ayunda, Cindy. Kelas 8E Mbak Ayunda. Ini jauh nih di Cilacap ini Mbak Ayunda. Mana Mbak Ayunda?
Malah menghilang Mbak Yunda. Sekarang Mas Rian Mas 8E Mas Rian. Mas Rian 8E. Mas Rian. Mana Mas Rian? Oh, enggak dibunyikan. Yo, Mas Rian. Oh, Mas Rian enggak ada. Coba Mbak Mas Hanif. Hanif 8C. Coba Mas Hanif 8C. Mas Hanif. Nah, udah ditunjuk masih menghilang terusan. Oh. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba karena tunjuk tidak mau, sekarang ada yang bisa. Coba siapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini Mas siapa? Rafli Gani. Mas Rafli, langganan Mas Rafli. Coba yang lain selain Mas Rafli, coba Mas Rafli. Coba saya Mas Rafli, yo. Saya Bu. Ya, siapa? Mbak siapa? Asya. 7B, Mbak Asya. 8B. Oh iya, Mbak Asya tadi ya. Coba Mbak Asya sebutkan yang kodomen apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, pinter. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Kodomennya ini. Sekarang ring. Ayo, selain Mas Rafli sama Mbak Asya. Ayo. Ada yang berani? Selain Mbak Asya sama Mas Rafli. Ayo. Siapa ini? 1, Mas siapa? 2, 1, 3, Ayo Mas Hafian, apa Mas Yaki, apa Mas Zidni, ayo. 0, 1, 3. Ayo, berani enggak? Apa Mas Haris, 8E? 1,0. Siapa ini? Ini siapa? Ini Mas siapa? Ayo. Rian 8E. Ayo, enggak apa-apa. Siapa? Rian 8E. Oh iya, Mas Rian 8E. Ringnya apa aja ringnya? 1,0. 0. 0 dulu disebutkan ya Mas. 0 terus? 1. 0 terus berapa? 1. 1 terus? 3. 3. Ya, karena cuma ini. Hasilnya 0, 1, 3. Ya. Nah, dari keterangan Bu Guru ini, dari 3 gambar ini mengenai unsur-unsur fungsi. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Enggak apa, langsung. Mau ditanyakan atau mau ini enggak apa-apa, langsung. Kalau masih bingung. Mumpung belum melanjutkan Bu Guru. Ya. Mumpung masih ini belum banyak ya. Jadi yang pertama tadi pengertian fungsi. Jadi nanti ditampilkan gambar diagram panahnya. Ini tadian, tadi mana? Yang fungsi tadi ya. Ini pengertian fungsi, tidak ada yang kosong, tidak ada yang double, semua dihubungkan satu-satu. Nah, kalau ada yang double seperti ini, pada pasang berurutan, terlihat ada angka 4-nya 2 kali di pasangan pertamanya ada 2 kali, berarti langsung dia bukan fungsi karena dia double 4-nya ya. Sebabnya itu dia bukan fungsi. Terus tadi kalau yang ini bukan fungsi karena 2-nya kosong, tidak berpasangan. 1, 3, 4. Nah, 2-nya yang mana? Enggak ada. Berarti dia bukan fungsi. Karena anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kok ada 1 yang tidak berpasangan, angka 2. Maka dia juga bukan fungsi. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini dia baru fungsi. Karena apa? Semua berhubungan satu-satu, tidak ada yang double, tidak ada yang kosong. Jadi tepat 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian tadi unsur-unsur fungsi ada domain, kodomain, dan ring. Ya, ini domainnya depan ini, kodomainnya belakang sini. Jadi pertama itu domain, yang kedua kodomain. Yang ke hasilnya itu berarti yang dia berpasangan dengan himpunan pertama, bersepeda dan bermusik. Berenangnya tidak karena dia tidak berpasangan dengan C. Jadi tadi kalian sudah juga menyebutkan di ini ya. Alhamdulillah sudah bisa ya. Berarti insya Allah sudah paham.
sekarang berikutnya ini. Ya, ini. Kalau tadi sudah pengertian fungsi sudah, unsur-unsur fungsi sudah. Yang ketiga, banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Jadi bisa dihitung. Jadi yang mungkin ya. Jadi ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya ini, jika banyak anggota himpunan A itu dilambangkan dengan NA seharusnya, tapi biar menyingkat, biar nggak banyak banyak tulisan, disingkat A kecil. Ya, banyak anggota himpunan A disingkat A kecil, dan banyak anggota himpunan B harusnya kan NB, tapi disingkat dengan B kecil. Maka fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. B pangkat A. Jadi balik, kalau dari A ke B berarti B pangkat A. Tetapi kalau dari B ke A, dari B ke A, dari B ke A adalah, ini dibalik. Ya. Dari B ke A pangkat B. Jadi kalau ingat-ingat ya, A ke B berarti B pangkat A. Nah, B ke A pangkat B. Ya, ini rumusnya ini. Nah, sekarang kita terapkan dalam contoh. Ya. Jika diketahui A itu anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 2, 3, 4, 5. Nih. Maka nanti cara mengerjakannya untuk mencari banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan B adalah itu seperti ini. Jawabnya ini. Sekarang kalian lihat. A itu anggotanya 1, 2, 3. Kalian hitung dalam himpunan ada berapa ini? Berapa anggotanya? 1, 2, 3. Kalian hitung ada berapa anggota? Ada berapa? Ada 3. Ya. 1, 2, 3 ada 3. Ya. Ada 3 kan cuma tinggal hitung aja, tinggal dihitung. 1, 2, 3. Kebetulan angka ya, kebetulan angka sama-sama angka ya. Yang B 2, 3, 4, 5 ada berapa? 4. Ada 4. Ya. Ada 4. Sekarang banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Kan di sini B-nya berapa B-nya? B-nya berapa di sini? Ya. Sampai popon. B-nya berapa di sini? Tinggal diganti B-nya. B-nya di sini berapa? 4. B-nya 4. Ini tinggal diganti B-nya 4. 4 pangkat A-nya berapa di sini A-nya? 3. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu cara menghitungnya bukan 4 kali 3 ya. Masih ingat kan? 4 pangkat 3. Berarti pangkatnya perkalian sebanyak 3 kali. Ya. Jadi bukan 4 kali 3 tapi 4 kali 4 kali 4. Jadi perkaliannya sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Berapa ini dihitung? 64. Ya, 64. Betul. Jadi banyaknya, jadi kalian nanti bisa membuat sebanyak 64. 64 ya. Himpunan A di fungsi yang mungkin, jadi kalau buat diagram panah ya, kayak ini, diagram panah itu nanti ada sebanyak 64 diagram ya. Semeli. Menghubungkan ini kemungkinannya ada 64. Sekarang kalau dibalik, dari himpunan B ke himpunan A, berarti A pangkat B. A pangkat B. Coba A pangkat B berapa? Sekarang tinggal diganti aja. A-nya berapa di sini A-nya? 3. Tinggal ganti aja. Kancane sih buat mati. Ya, A-nya 3.
Oh iya, tuh nomor 4. Yo, itu rame banget ini. Kamu kapan kuwi, nyusul? yo. Sing rame banget sapa kuwi. Kok permainan awet. Aku tinggal sebenarnya Mas. Ya. Allah. Sebentar kan sini. Ini tadi 3. 3 pangkat A-nya berapa A-nya? 4. A pangkat B ya, bukan A ya. B kan salah tadi. 4. 3 pangkat 4 tinggal dibalik. 3 pangkat 4. Ya. Sekarang kalau 3 pangkat 4 artinya apa? 3 pangkat 4 3 artinya kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 terus 3. 3 lagi ya. Kali 3. Ya, ada 4 perkaliannya. Tinggal dikalikan. 3 kali 3 9. 9 kali 3 7. 27 kali 3 81. Dan kali 9. 81. Ayo. Saya hasilnya 81. 27 kali 3 81. Ya, jawabannya ini. Tangannya sok ngene ta. Oh, Nih, Siapa yang di tangannya? Sebel loh. 4 ini 81. Ini contoh dari mencari banyaknya himpunan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B tadi ya. Soalnya ini. Sekarang soal yang kedua, jika ini contoh yang kedua. Ya tak apa. Contoh yang kedua berarti jika diketahui A bilangan prima kurang dari 9. Koordinat kita belakang. Itu siapa itu yang rame banget? Aku nggak ngamuk gue. Gue pasti kita nih. Nanti ngamuk tangan gue suka dilurus. Benar. Nih, jika diketahui bilangan prima kurang dari Loro. bilangan prima kurang Posisi. dari Oh, dikarek dulu. Oh, dicatat toh. kurang dari 5 aja. Sekarang jika diketahui A bilangan prima kurang dari 5. B itu antara negatif 2 dan 1 sama dengan 1. X-nya anggota bilangan bulat. Soalnya banyak fungsi yang mungkin dari A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan A. Coba perhatikan sekarang cara menjawabnya. Ini yang kedua. Sekarang bilangan prima kurang dari 5 tadi ya. Bilangan prima kurang dari 5. Itu apa aja? Bilangan prima kurang dari 5. Yang pertama angka berapa? Bilangan prima itu apa? Bilangan yang habis dibagi bilangan itu sendiri. Berarti apa aja? Bilangan prima kurang dari 5. 1, 2, 3. Yo, prima itu mulai dari angka berapa? 1 atau 2? Mulai dari angka 1. 2, bukan 1. Ya, bilangan prima itu dari 2. Nah, terus 5-nya ikut enggak 5-nya? Hilang deh. Limanya ikut enggak? Marcelina 8B coba. 5-nya ikut enggak? 5-nya. Mbak Tasya Aulia 8A. Tasya Aulia. Mbak Tasya Aulia. Coba Mbak Tasya Aulia. Nah, prima kurang dari 5. Itu 2, 3. 5-nya ikut enggak, Mbak? 5-nya ikut enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak, benar. Enggak ikut ya. 2, 3. Berarti anggotanya ada berapa di sini? Banyak anggota ada 2. Tadi. Ini anggotanya ada 2. Sekarang ini negatif 2 antara negatif 2 sama dengan 1.
anggota bilangan bulat. Itu anggotanya apa aja? Coba Mas Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin 8C. Anggotanya apa aja, Mbak Yasmin? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Ya, anggotanya apa aja Mbak Yasmin? Antara min 2 sampai 1. Berarti min 2-nya ikut enggak Mbak Yasmin? Mbak Yasmin, nggak usah malu-malu. Mbak Yasmin. Ikut. Min 2-nya ikut enggak itu? Ikut. Min 2 atau mulai berapa? Min 2 atau min 1 mulainya itu? Karena antara min 2 sampai 1, berarti min 2-nya itu karena tidak ada sama dengannya kan min 2-nya ini. Ini kan enggak ada sama dengannya, berarti min 2-nya tidak ikut. Langsung negatif 1,0 dan 1. Karena satunya ada tanda sama dengannya. Ya. Ada tanda sama dengannya, maka satunya bisa ikut. Anggotanya ada berapa di sini? Dihitung 1, 2, 3. Ada 3. Ya. Maka banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A. Nih. A ke B berarti B pangkat A. B pangkat A. B-nya di sini tinggal diganti. B-nya 3. Sedangkan A-nya adalah 2. 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 3 pangkat 2 berarti berapa? 3 kali 3. Kali 3 berapa? 9. Ya. Sekarang kalau dibalik dari B ke A, berarti A pangkat B. A pangkat B. Berarti tinggal diganti. Ini A toh. Ini A. Ini B. Tidak bingung. A pangkat B. A-nya berapa tadi A-nya? 2. A-nya 2. Tinggal diganti 2. Pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 artinya apa? 2 kali 2 kali 2. Iya, 2 kali 2 kali 2. 8. Ya, 2 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya, betul. Di jawabannya ini ya. Di 2 contoh ini. Ya, jawabannya ini jawabannya 8. Ya. Nah, ini jadi untuk fungsi itu nanti harus dipelajari, ini ada 3 ini. Pengertian fungsi, unsur-unsur fungsi, dan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, berhubung jamnya juga udah bentar ya, 5 menit lagi. Nah, ada yang tanyakan enggak? Dari ini keterangan buku tadi, dari awal tadi. Pengertian fungsi, terus ini contohnya ya, fungsi mana yang fungsi mana bukan. Ya, coba sekarang ini aja.
Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B terakhir itu kan. Ya, ada 3 tadi ya, hari ini dibahas ada 3. 3 ya. Pengertian fungsi, unsur-unsur fungsi, dan banyaknya banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, sekarang kalau Bu Guru tulis ini. Sini. Sekarang kalau Bu Guru tulis ini, coba Bu Guru tulis ini, pas ada himpunan pasangan berurutan. Ini kalian tentukan ini fungsi apa bukan ya. Coba. Ini nanti fungsi apa bukan. Coba, kok merah lagi. 3, A misalkan. Terus 2, A. 1, A. 4, A. Ya. Ini fungsi apa bukan? Jadi anggota himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya AB. AB. Jadi ini. Apakah ini fungsi apa bukan? Ini fungsi apa bukan? Ayo. Ada yang bisa? 3, 2, 1, 4. Yang belakangnya sama A semua. Ini fungsi apa bukan? Ada yang bisa? Fungsi. Ayo, ada yang bisa? Fungsi. Siapa Mas? Dituliskan 3A, 2A, 1A, 4A. Jadi asalnya, himpunan asalnya adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya A dan B. Ya. Himpunan A dan B. Kemudian hasilnya ini 3A, 2A, 1A, 4A. Apakah ini merupakan fungsi? Fungsi. Ya, pinter. Siapa ini? Mas siapa? Muhammad Riyada Parkesit. Oh, masih ada Parkesit. Ya. Alasannya kenapa ini fungsi, Mas? Alasannya karena himpunan A punya pasangan. Ya, B. Ya, betul. Semuanya punya pasangan di B. Jadi A tadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini. Terus B-nya itu anggotanya A dan B. Cuma ini ya. Tapi di sini Bu Guru tuliskan ini 3A, 2A, 1A, 4A. Ini adalah fungsi ya, karena semua anggota A punya pasangan di B. Walaupun pasangannya sama A, tidak masalah. Kalau yang di pasangan kedua yang di B itu pasangannya sama, tidak masalah ya. Double-double nggak masalah. Yang penting yang himpunan pertamanya tidak double. 3, 2, 1, 4. Semua berpasangan. Coba sama dengan ini. Coba Bu Guru tuliskan lagi. Coba nanti ini fungsi apa bukan? Saya tak ganti, buru ganti ini. Misalnya ganti ini 1, A, 2, B. Terus 1. Bentar. 1, B. 2, A. 3, B. 4, A. Nah, ini apakah fungsi? 1A, 1B? Bukan. Sebabnya apa? Karena angka 1 double. Ya, 1 double karena dia pasangnya 1A dan 1B. Ini ya, maka dia bukan fungsi. Betul. Coba lagi. Misalkan Bu Guru nulisnya ini. 2, A. 2, A. Terus 1, B. Kok 1, B, bentar. 3 aja. 3, B.
4, B. Nah, 2A, 3B, 4B. Ini fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi. 2A, 3B, 4B. Ayo fungsi apa bukan? Ayo. Fungsi. Ayo, ada yang jawab lain? Fungsi kenapa fungsi? Semua anggota A, himpunan A punya pasangan di B. Nah, anggota A apa aja? 2, 3, 4. Nah, satu ada enggak satu? Ayo, satu ada enggak pasangannya di B? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak ada berarti apa? Kosong. Padahal kosong boleh enggak fungsi? Tidak. Tidak. Iya, berarti yang ketiga ini dia bukan fungsi. Karena ada satu anggota di A, yaitu angka 1 ini, dia tidak berpasangan. Karena tidak ditulis, berarti kan dia kosong. Kalau ditulis berarti dia kosong. Kalau dibuat diagram panah nanti seperti ini. Jadi ada ya ini kayak buat ini. Tadi contoh yang pertama tadi ini ada seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1A, 3C, 4D. Duanya kan enggak ada. Ini 1A, 3C, 4D. Duanya enggak ada. Berarti dia bukan fungsi. Ya, harus teliti coba. Nanti kalian kalau mencermati soal harus teliti ya. Nah, enggak apa-apa ini sebagai latihan. Jadi 2A, 3B, 4B. Ternyata ada satu anggota yang tidak punya pasangan, yaitu ada anggota A, yaitu angka 1. Maka dia bukan fungsi. Ini bukan. Bukan fungsi ya. Oke, nanti kalau di soal kan harus lebih teliti lagi ya. Ini bukan fungsi. Ini juga ini fungsi kalau ini. Ini tadi fungsi. Terus ini juga, ini bukan karena tadi double ya. Ini double, 1 karena 1 double ya. Nah, jadi nanti bisa membedakan mana yang fungsi, mana bukan pada himpunan pasangan berurutan ya. Tapi nanti kalau pada diagram Venn, diagram kartesius ya. Kalau untuk diagram kartesius itu biasanya titiknya yang ke atas itu tidak ada yang double. Biasanya kalau digambarkan dalam himpunan dalam diagram kartesius, saya dihubungkan dalam kartesius ya, misalkan ini. Nanti kalau dibuat gambar, udah jam 9 lebih. Atau besok aja lagi ya, karena itu jam 9 lebih. Nah, habis ini pelajarannya apa habis ini? Habis ini apa pelajarannya? Habis matematika apa? PKN apa seni budaya? PKN. Oh, PKN ya. Ya udah, ya sampai ini dulu. Nanti guru share materinya kalian catat ya. Ya, kalian catat. Jangan lupa, ini cuma berapa nanti? 1, 2, 3. Jadi kalau gurunya nyatat ya 4, 5, 6. Kan besok libur. Nah, bisa nyatat ini dicatat. Ini dicatat ya. Ya, ini catat aja ini nanti. Dicatat jangan lupa ya. Cukup sekian karena berhubung waktunya juga sudah jam 9 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu ya. Sebelum kita lanjutkan materi kemarin ya, saya mengomentari tugas yang kemarin sudah dikerjakan ya. Tugas yang kemarin itu 3 soal sudah saya koreksi, tapi ada yang masih perlu dibetulkan ya. Jadi modalnya mengerjakan tugas kalau PKN itu baca bukunya ya. Jadi nanti kelihatan yang browsing ya, sebenarnya browsing nggak apa-apa ya. Tapi akan lebih tepat ketika membaca buku agar sama ya. Nanti ada yang kelihatan beda ya, hasil browsing atau baca buku sumbernya ya. Kemarin ada 3 soal. Yang pertama halaman 34 ya, buku paket ya. Ini pasti ada di situ jawabannya ya. Di sini ini tapi nggak kelihatan yang saya copy ya. 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 Yang pertama tentang pengertian Pancasila dari bahasa Sanskerta yang menjelaskan Pancasila, arti Pancasila dari bahasa Sanskerta ya. Panca dan sila. Panca itu 5 ya, bahasa Sanskerta. Sila itu dasar ya. Sudah banyak yang betul ya, tapi ada beberapa yang nanti bisa dikoreksi. Biasanya kalau sudah betul saya beri tanda itu ya. Ada tanda centang, ada tanda apa itu ya, pembetulan itu ya. Atau saya tulis ya untuk dibaca lagi halaman 34 ya. Komen saya seperti itu ya. Biar ada pemahaman ya. Nanti kalau salah dibiarkan kan nggak tahu kesalahannya dan itu menjadi ilmu ya. Karena itu sekali lagi dibetulkan ya. Panca itu 5 ya. Ini bahasa Sanskerta, sila itu dasar ya. Artinya 5 dasar itu. Sekarang pernah ada yang jawab sambil dibuka-buka paketnya ya. Halaman 34 ya. Halaman 34. Ya, halaman 3 dulu. Ada yang menjawab itu di halaman 3 itu ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri dan seterusnya itu ada seperti itu ya. Itu yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini di sini tadi itu ya, di buku paket ini yang di sini. Ini ya. Ini di yang sini, yang ini. Nah, yang di sini ya nomor 1 di daerah sini ini ya. Ini pengertian Pancasila sini. Ya. Di halaman 4 ya. Kemudian nomor 2 isi Pancasila menurut pendapat Pak Soekarno ya. Insinyur Soekarno. Itu juga ada di halaman 4 ya. Ada yang sudah betul ya di apa sesuai dengan perintah ya. Di halaman 4 yaitu beliau mengatakan ya tentang Pancasila. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan rakyat, kebudayaan barat ya. Ya, sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat, karena itu pendapat ya, maka ditulis apa adanya seperti itu. Ya. Di Pancasila adalah apa jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Nah, ini pendapat Pak Soekarno tentang isi Pancasila ya. Ini mungkin karena browsing atau mungkin apa mencari jawaban yang lain ya tidak dibaca, belum dibaca bukunya ya, belum dibaca ya, sehingga jawabannya yang lain ya tentang itu usul Pak. Jadi dibedakan. Ini bukan usul Soekarno ketika sidang BPPKI tanggal 1 Juni ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Kalau nanti pertanyaannya sebutkan ya usul ya Insinyur Soekarno pada sidang BPPKI tanggal
1 Juni 1945, maka di situ ya tentang apa internasionalisme dan seterusnya itu ya. Ini usulnya. Tapi kalau pendapat beliau tentang isinya yaitu berisi tentang jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat ya. Ini menurut Pak Karo. Kemudian nomor 3 Pancasila sebagai dasar negara itu ya. Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi landasan atau menjadi pedoman dalam mengatur negara gitu aja ya. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Oh maaf, bukan itu ya. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ya. Sebagai jiwa bangsa Indonesia itu juga ada di dalam buku paket halaman 4 itu ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Wes pendek itu aja sudah cukup sebenarnya ya. Ya, Pancasila berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Ini jawabannya. Sekali lagi nanti dibetulkan bagi yang kurang betul. Ya, ada yang saya betulkan, tapi kemungkinan juga ada yang kelewatan ya. Ya, ini dibetulkan. Nanti soal atau tugas yang lainnya masih berkaitan dengan fungsi-fungsi Pancasila ya di halaman buku di buku halaman 4 itu ya. Pancasila sebagai kebebasan bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan seterusnya ya. Ini tugas nanti yang akan kita kerjakan. Baik, masih berkaitan juga dengan buku paket ini ya. Ini saya buatkan di PowerPoint ya. Ini Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi fungsi Pancasila ini ya bisa dilihat di sini di layar ini ya. Ya. Fungsi Pancasila ini ada banyak ya. Minimal ini saya sebutkan 7 ya. Sebagai dasar negara, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang terakhir sebagai moral pembangunan. Ya, ini fungsi Pancasila. Jadi ada 7. Kalau ini saya suka dengan buku paket aja. Di LKS kayaknya lebih dari 7. Ya, sebagai pengembangan, pengayaan, wawasan ya bisa dibaca di LKS juga ya. Ini fungsi Pancasila. Yang pertama sebagai dasar negara sudah kita sampaikan kemarin. Intinya ini ya, Pancasila dipergunakan sebagai dasar ya, untuk mengatur kehidupan negara. Ya. Ya. Ini intinya di sini ya. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Ya, jadi bagi para penyelenggara negara, ya, termasuk kalian ya nanti, siapa tahu suatu saat nanti ya ada yang menjadi penyelenggara negara, ya pemerintahan ya, menjabat sebagai penyelenggara negara. Nah, pedomannya dalam menjalankan tugas adalah Pancasila. Kalau pas sebagai penyelenggara negara, kalau di rumah ya sebagai kepribadian, ya sebagai pandangan hidup dan seterusnya. Nih ya, ini sebagai kuncinya di sini. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Jadi seluruh aktivitas ya penyelenggara negara ini tidak boleh keluar dari Pancasila. Semuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Nih, ya. Kemudian kita lanjut. Dasar hukumnya apa? Sebagai dasar negara. Sidang PPKI 18 Agustus 45 ya, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Dekret Presiden 5 Juli 59 kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Impres nomor 12 tahun 68. TAP MPR nomor 18 MPR 1998 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini dasar hukumnya. Ya. Arti pentingnya apa? Pancasila sebagai dasar negara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Ya, ini dalam alinea keempat ini ya. Ini alinea keempat.
Ini ya. Dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Manusia yang beradab seterusnya ini. Ini alinea keempat ya. Lanjut. Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Nih, Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ini merupakan kesatuan yang tidak ya. Pancasila ini pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Takutnya di sini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Jadi ini Pancasila ya. Ini ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang beradab ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Ya. Maka tugas kita terhadap Pancasila yaitu yang pertama dipahami, diamalkan dan diajarkan. Inilah yang disebut dengan menjaga Pancasila. Ya. Jadi anak-anak ya tugas kita ini di antaranya sebagai warga yang baik adalah menjaga kelestarian Pancasila. Kenapa harus dijaga? Ya, meskipun Pancasila itu sudah kuat, ya, sakti. Kalau kita peringatan tanggal 1 Oktober itu kesaktian Pancasila, jelas nilai-nilainya positif baik, tapi ada upaya-upaya untuk merongrongnya. Ya. Ada upaya untuk mengganti dengan ideologi atau dengan dasar yang lain. Ini harus kita pahami. Maka tugas kita ini memahami Pancasila, ya, mengamalkan, mengajarkan, ya, menjaga Pancasila. Ya, oleh siapa? Seluruh warga negara, bukan hanya kita saja. Siapapun yang masuk warga negara punya tugas untuk menjaganya. Ya, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Inilah tugas kita, ya, menjaga Pancasila agar Pancasila ini yang ada saat ini tetap eksis, tetap kuat, ya. Dalam kehidupan di negara ini ya, di bangsa bagi bangsa ini ya. Ini sekali lagi tugasnya adalah menjaga. Kalau tidak dijaga akan ini sudah berkali-kali ya, untuk mengganti Pancasila ini sudah berkali-kali ya. Mulai tahun 48 ya, di materi kelas 8 kelas 9 ada itu ya. Yang namanya PKI Madiun ya, dipimpin oleh Muso, ini sudah melakukan pemberontakan ya, yang berdarah-darah dengan biadabnya. Ya, tujuan akhirnya adalah mengganti Pancasila dengan komunisme. Ya, kemudian setelah ditumpas muncul lagi tahun 65. Ya, ini juga mengulang sejarah 48, PKI lagi. Yang ingin mengganti Pancasila dengan komunis lagi, dipimpin oleh Aidit. Ya, mungkin kalian pernah lihat filmnya ya. Pernah lihat filmnya G13 PKI? Ada yang pernah lihat? Ya. Jadi itu pada itu ya, kalau enggak panjang ya, filmnya panjang ya, mungkin cuplikan-cuplikannya ya. Nah, ini bisa dilihat nih ya, kekejaman PKI. Kemudian ditumpas tahun 65 ya. Tahun 82 muncul lagi ya. Kemarin juga mau muncul lagi dengan segala caranya ya, dengan segala caranya lewat ya, kalau tahun 48 itu pemberontakan dia berada di luar pemerintahan, tahun 65 dia masuk pemerintahan ya. Ya. Sehingga banyak orang-orang komunis yang diangkat menjadi pejabat negara waktu itu, menteri ya, kemudian juga ada bupati, wali kota dan sebagainya ya. Dia masuk ya. Nah, sekarang ini konon juga masuk lagi lewat lembaga-lembaga resmi. Ini yang perlu diwaspadai ya. Nah, karena itu ya kita harus mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa ini berkaitan dengan ajaran agama. Kita menjadi orang yang beragama, mengamalkan sila pertama dengan menjadi orang-orang yang taat dalam beragama. Ya, maka tidak pernah bosan saya ingatkan, ya, saya tekankan bahkan, ya, marilah kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman dengan sebenarnya iman. Ya, ya. Innamal mu'minuna haq. Ya. Takwa ya takwa yang hak ya, ya. Ini dalam rangka mengamalkan Pancasila sila pertama. Kemudian tidak lupa ya peran kita di masyarakat ya, di sekolahan ya, untuk berbuat baik terhadap sesama manusia ya. Ya.
kapanpun kita dibutuhkan ya untuk berbuat baik, ya terus berbuat baik ya. Kemudian menjaga persatuan, ya, menjaga lingkungan, menjaga tanah air, dan seterusnya. Sila ketiga. Ya. Kemudian memusyawarahkan segala sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, ya, dan dalam hal ekonomi. Ini sila demi sila dari Pancasila yang harus kita pahami, kita amalkan dan diajarkan, ya, seluruh ya. Ini sama dengan agama kemarin sudah kita sampaikan ya. Nah, sekarang kita akan bahas Pancasila sebagai ideologi, ya. Sebagai ideologi ini dari kata ideologi berasal dari kata ide dan logos, ya. Ini kayak sudah ya. Ide ini konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos ilmu pengetahuan, ya. Nah, fungsi ideologi, ya, menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Nah, kemudian pendorong semangat berjuang mewujudkan cita-cita agar bangsa negara berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Ini fungsi ideologi, ya. Ya, maka setiap bangsa ini ketika mau merdeka, ya, kayak bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka kan yang dipertanyakan, yang dibahas adalah tentang ideologi yang akan dipakai. Indonesia kalau mau merdeka memakai apa? Maka jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka, ya tidak terlalu jauh sebenarnya ya. Mulai Juni, Mei tahun 45, ya merdekanya 17 Agustus ya. Nanti bulan 5 sampai 3 bulan, ya ini menyiapkan ideologinya. Ya, bangsa Indonesia mau dibawa kemana? Ya, mau kayak apa ideologinya? Ini kalau orang bangun rumah, yang pertama dibangun adalah pondasinya. Ya. Pondasinya. Tahu pondasi ya? Ya. Bagian luar atau dalam? Bagian dalam. Nah, bagian dalam atau luar? Nah, bagian dasar ya, sebelum berdiri temboknya, ya, maka dibangun ideologinya dulu. Ya, Indonesia juga begitu. Kayak apa ideologi Indonesia ketika Indonesia merdeka nanti? Ya. Karena di dunia ini ada beberapa ideologi yang menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa yang lain. Minimal ada dua yang sangat terkenal waktu itu, ya. Ada komunisme dan ada liberalisme. Amerika itu liberalisme, ya, bebas, ya. Sementara Soviet waktu itu, Uni Soviet, Rusia ini komunisme, sangat terikat. Nah, ya, kalau ideologi komunisme ini rakyat ora iso ngopo-ngopo. Bahasanya rasa obah, kabeh dikuasai negara. Ya, sumber-sumber kekayaan alam, ya, kemudian juga apa, usaha-usaha, pabrik-pabrik, ya, tidak ada milik swasta, ini milik negara, termasuk rakyat ini sekarang milik negara. Berbeda dengan liberalisme, ini bebas, negaranya manto bahasanya, ya, negaranya manto, rakyatnya bebas, ya, yang diterapkan di Amerika. Nah, Indonesia mau kayak apa? Ya. Nah, ternyata Indonesia tidak ngambil dari dua-duanya, ya. Jadi kalau Soviet tadi apa, komunisme, ya, Amerika liberalisme, Indonesia tidak ngambil dua-duanya. Indonesia mengambil ideologinya apa? Pancasila. Ingat-ingat ya. Ini kemarin pas tatap muka, ya. Tatap muka ini beberapa kelas saya tanya tentang ini ya, ideologi negara Indonesia itu apa. Ternyata banyak yang enggak jawab, ya. Ya. Banyak yang enggak jawab tuh. Kan sangat gampang itu ya. Ideologi negara kita apa? Landasan konstitusi kita apa? Ya. Banyak yang enggak jawab nih ya. Saya prihatin kalau tidak jawabnya itu karena enggak tahu. Kalau enggak jawabnya karena malu mungkin saya rada-rada mending ya. Kalau enggak jawab karena enggak tahu itu kebangetan ya. Sangat ironis ya. Kelas 8 apalagi ini ya. Tolong diingat-ingat, ini sangat mendasar sekali ini ya. Karena itu di era seperti ini ya, ini juga saya ingatkan berkali-kali ya. Ini ujian bagi kalian, tantangan bagi kalian. Yo sing sekolah tenanan meskipun di rumah daring ya insya Allah tetap bisa mengikuti ya, bisa apa, memahami materi-materinya ya. Dan yang sak geleme dhewe yo guru apa? Tadi saya tanya
tentang ideologi negara kita aja nggak tahu tuh ya. Ini kemarin saya jumpai ya, dan ternyata juga dijumpai oleh guru-guru yang lain. Ya ini mungkin efek dari sekian hampir satu tahun lebih ya belajar di rumah. Ya kita menyadari kurang maksimal. Ya kurang maksimal. Karena itu sekali lagi kalian dituntut menjadi anak-anak yang dewasa, anak tapi dewasa tuh ya. Jadi memahami bahwasanya ini adalah kewajiban kita semua. Ya, ini masa-masa kalian untuk mengisi otak ya sebagai penampung ilmu ya, bukan kasar ya, ya. Untuk menampung ilmu-ilmu ya saat ini. Nanti waktu kan terus berjalan ya, nanti udah SMP, SMA ya, perguruan tinggi ternyata nggak ada isinya ya. Sangat disayangkan itu ya. Karena pada saat-saat kalian harus mengisi ya botol-botol dalam tanda kutip otak ya dengan ilmu ya ternyata tidak dimanfaatkan. Karena itu sekali lagi kalian diminta untuk menjadi anak-anak yang dewasa. Oh ini saatnya saya sekolah, saatnya saya belajar itu ya. Karena pengawasan orang tua juga mungkin nggak maksimal. Ya kita tahu orang tua saat ini pada di tempat-tempat kerja ya aktivitasnya ini juga untuk kepentingan keluarga. Ya kita maklumi orang tua kita pada bekerja pada mencari ma'isyah ya, mencari rezeki ya. Kalian ya Bali ya udah mau habis waktunya. Ideologi kita adalah Pancasila ya, ideologi landasan ideologi kita, fondasinya itu Pancasila. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini menjadi pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara ya. Nih cita-citanya apa cita bangsa kita apa? Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua. Nih ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Ya, ini yang pertama merdeka. Ya, secara fisik ya 17 Agustus 45 Indonesia sudah merdeka. Ini akan memperingati kemerdekaan yang ke berapa ini? Sudah ramai ini. Kampung, bendera, umbul-umbul, lampu warna-warni ya. Ya udah 78 tahun ya. Kemudian bersatu. Nah, satu harapannya bersatu. Saat ini akhir-akhir ini banyak sekali ya hal-hal yang bertentangan dengan persatuan ini ya. Ada upaya-upaya untuk berdaulat ya, ini juga masih menjadi PR ya. Katanya saat ini kedaulatan Indonesia terusik ya. Adil dan makmur ini juga belum sepenuhnya tercapai ya. Sudah terwujud tapi belum maksimal ya. Kita anggon materi kelas 9 itu ada tuh ya. Indonesia ini sudah merdeka belum ya di materi PPKN ya. Ternyata masih ada imperialisme, penjajahan. Memang bukan secara fisik ya. Di sana disebutkan ya. Ya secara ekonomi ya, jelas ya. Kemudian secara pendidikan, hankam ya, masih ada tantangan ya, belum merdeka sepenuhnya di PPKN kelas 9 ya, ada kemarin ya. Tantangan Indonesia saat ini ya, NKRI belum sepenuhnya merdeka. Memang secara fisik sudah merdeka. Ya tidak ada negara yang datang ke Indonesia dengan bom, dengan brem ya, dengan senjata granat dan sebagainya. Tapi di sana disebutkan ya secara ekonomi ya. Ini juga masih ada dominasi negara-negara lain ya. Kemudian juga secara budaya apalagi ya. Maka kita berusaha menjadi bangsa yang kuat ya, menguatkan diri ya. Ini semoga para pemimpin kita pun juga berusaha untuk melindungi kemerdekaan kita semua dalam berbagai bidang ya, harapannya seperti itu. Juga mendukung menjaga persatuan ya, dan menjaga kedaulatan. Ini sudah tugas kita semua ya, rakyat juga para penguasa dan seterusnya. Udah lebih dari 30 sudah 32. Ini saya cukupkan, nanti tugasnya menyusul ya, nanti saya ambilkan dari buku paket lagi, masih fungsi Pancasila ya. Ini
biar bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.